Tapi lembut banget atau memang pasirnya? Karena apa namanya? Selembut ini. Belaceng de tumok. Beleceng Belaceng, ketumok. de tumok. Beleceng ketumok. Bangka, saya dan tim Kelana Indonesia sudah siap sekali untuk mengeksplorasi, berkelana, melihat proses pertambangan timah di pulau yang sangat terkenal akan timahnya sejak dahulu kala. Tujuan pertama kami, 138 km menuju barat, Kabupaten Mentong. Lokasi kota Muntok ini berada di area Bangka Barat, Bangka Belitung. Perjalanan yang saya tempuh ini memakan waktu sekitar 2 jam 30 menit dari ibu kota Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Sesampainya di Muntok, saya berkunjung ke Museum Timah Indonesia untuk memahami sejarah penambangan timah di Bangka Belitung. Penggunaan timah ini ternyata sudah dilakukan dari zaman Kesultanan Palembang pada tahun 1733. Bahkan menurut Pak Farizal, Kepala Museum Timah Indonesia Muntok, beliau mengatakan bahwa sebelum Kesultanan Palembang, timah sudah digunakan untuk dijadikan mata uang, prasasti, dan perhiasan. Untuk memahami pertambangan timah lebih lanjut, saya juga berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ahmad Ardianto sebagai Direktur Utama PT Timah Tbk. Jadi timah itu di Indonesia itu sebenarnya ada suatu jalur yang disebut dengan ASEAN Tin Belt yang mulai dari Myanmar turun ke Laos, ya, terus ke Thailand, ke Malaysia, sampai ke Indonesia. Nah, jadi semua isi dari jalur itu sebenarnya adalah biji timah. Nah, di Indonesia cadangan itu tersebar dari mulai Kepulauan Riau sampai ke Provinsi Babel. Nah, eksplorasi di PT Timah dilakukan dengan cara yang melalui foto udara, kemudian geologi permukaan, kemudian pengamatan anomali tanah, ya, sampai kemudian dilakukan pemboran, kemudian hasil data pemboran tersebut dibuat modelnya. Nah, baru setelah itu dilakukan penambangan. Nah, lokasi timah di Indonesia itu ada di darat dan ada di laut. Cara mengambilnya juga beda-beda tuh. Kalau di darat tentunya dengan cara-cara penambangan seperti yang mungkin Rani pernah lihat di batu bara, di nikel, gitu ya. Iya, pernah. Kalau di laut itu khas timah gitu. Jadi penambangan dalam laut itu dilakukan dengan cara dikeruk pasirnya, ya, kemudian dibersihkan, kemudian sisanya itu dikembalikan lagi ke dasar laut. Nah, itu berarti peran PT Timah Tbk di sini juga sangat besar ya Pak dalam proses ekspor tersebut. Iya, 95% timah murni itu diekspor. Yang 5% baru digunakan di dalam negeri. Nah, kalau sekarang tuh ada berapa IUP sih Pak di Indonesia? IUP itu kan izin usaha pertambangan. Betul. Di Provinsi Bangka dan Belitung itu punya totalnya 127 izin usaha pertambangan. Dari total mungkin yang ada tuh 600 di Provinsi Babel. Wow. Jadi dari 600 IUP, PT Timah punya 127. Jadi sebenarnya masih banyak titik-titik yang juga ingin dilihat ya ke depannya. Apakah punya potensi yang besar, apakah di titik itu juga bisa dimanfaatkan ya Pak. Betul. Berarti. Nah, berarti ada proses reklamasi juga mungkin Pak di beberapa titik? Ada. Boleh nggak sih Pak diceritain proses ini? Reklamasi itu kan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari proses penambangan. Itu mulai dari mencari, menemukan, membongkar, menutup kembali, mereklamasi, ya, sampai kemudian menjadi bentuk yang disepakati bersama dengan pemerintah. Jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana bekas-bekas timah itu yang kita tambang itu bisa memberikan manfaat dan nilai tambah yang luar biasa. Di situ ada penangkaran binatang, perkebunan, ya, penelitian perikanan dan lain sebagainya. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh semua anak bangsa untuk bisa mendapatkan masukan-masukan untuk pengembangan di tempat-tempat lain. Ya. Jadi nanti bisa kelihatan langsung juga dampaknya timah untuk kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya juga menjadi lebih sejahtera dan edukasinya juga jadi bertambah ya Pak. Oke, langsung kalau gitu saya mau lihat prosesnya sekarang ya Pak. Setelah memahami gambaran pertambangan timah, akhirnya saya sampai di salah satu site tambang darat milik PT Timah Tbk.
khususnya di Site 2.6 Air Gemuruh Muntok. Tambang darat ini luas banget loh, dan posisi tambangnya ternyata tidak jauh dari pesisir pantai. Saya udah mulai masuk ke dalamnya dan ternyata banyak sekali proses yang bisa saya lihat. Nah, ini di belakang saya ada Bapak Isfandi sama Bapak Karoles. Pak Isfandi ini adalah Kepala Bidang PTP Bangka Barat. Pak Karoles ini adalah Kepala Tambangnya. Halo Pak, selamat sore. Sore Bu. Pak Isfandi, Pak Karoles, ini aku tuh pengen tahu di belakang ini tuh proses apa sih? Soalnya ini kan udah agak sore tapi masih berjalan terus prosesnya. Dia di awal kah atau di akhir? Ini sebenarnya proses di awal. Kalau yang alat berat itu ini proses dalam penambangan itu namanya proses ore gating. Jadi tanah itu nanti diproduksi, ditumpuk dengan bantuan alat berat, masuk ke pron namanya. Nanti dia dipompa, disalurkan lewat pipa, langsung ke arah sakan atau jig. Baik, berarti ini pengumpulannya, kemudian dialirkan ke sana buat dicari dengan sistem. Nah tadi kan disemprot terus dialirkan ke sana. Terus di sana proses pencucian. Oh, pencucian. Ya, pencucian. Itu yang diomong Pak Isfandi yang lewat pakai sakan. Pencucinya di situ. Supaya terlihat ya nanti timahnya di dalam. Timahnya. Pemisahan mineralisasinya ada di sana. Kalau seperti ini nih kondisinya, ada darat tapi sebenarnya udah ada di bagian airnya juga. Ya. Ini disebutnya tuh offshore atau masih onshore? Ini sebenarnya masih onshore karena Onshore, ya? kita membedakan dari alat penambangannya. Jadi dia masih menggunakan ekskavator atau dozer untuk melakukan stripping, pengupasan overburden atau tanah tutupannya, pembuatan dam dan lain-lain. Dia masih menggunakan alat-alat yang digunakan di penambangan darat. Berdasarkan penjelasan Pak Isfandi, pasir timah yang sudah dikeruk dan diambil akan langsung masuk ke proses pencucian. Nah, dia nanti prosesnya proses berat jenis lah ya. Jadi yang mineral-mineral ringan akan terbuang. Nah, tinggal nanti mineral-mineral berat. Salah satunya adalah nanti SN atau timah sendiri. Ini boleh dilihat gak sih Pak? Boleh lihat. Boleh ya? Siap. Oke. Nah, ini masih tercampur antara mineral timah dan mineral ikutan lainnya. Saya boleh pegang nggak Pak? Boleh. Menit dan lain-lain masih campur menjadi satu. Terus supaya kita tahu yang mana timah, yang mana mineral lainnya, ada proses khususnya nggak? Nanti diproses di gudang biji timah. Setelah itu baru kelihatan dia berapa persentase dari kandungan mineralisasi timahnya. Dari sini berarti semuanya diangkut ke gudang sana? Karena ditimbang nanti dicatat berapa berat kotornya lah ya? Ya, berapa kilo dapat satu hari, nanti dikumpulin dalam 1 bulan baru kita kirim ke gudang biji timah. Ternyata prosesnya cukup simpel ya. Nah, habis ini timah dan material lain yang sudah dikumpulkan di dalam karung itu akan dibawa ke dalam gudang, dikumpulkan di sana sampai kurang lebih sebulan, baru nanti akan ada proses selanjutnya. Aktivitas pertambangan timah di Bangka Belitung juga dilakukan di offshore atau di laut. Sekarang saya sudah berada di dermaga pelabuhan, jadi dari sini kita akan naik speedboat kecil untuk menuju ke kapal KIP 23, kapal isap produksi. Di sana nanti saya akan lihat bagaimana sih prosesnya teman-teman di sana mengambil timah dari laut. Yuk! Untuk menuju ke KIP 23, saya harus naik kapal bot dulu nih. Posisi dari kapal isap produksi yang kita tuju ini berada di tengah-tengah laut. Dengan kecepatan normal, perjalanan yang saya butuhkan memakan waktu sekitar 30 menit dari dermaga. Di sekeliling saya ada beberapa kapal lain yang sedang beroperasi. Selain itu, hamparan laut yang bersih dan langit yang cerah selalu menemani saya dalam perjalanan ini. Kita sudah sampai di benar-benar dekat sama kapalnya KIP Timah 23. Disinilah tempat semua kegiatan ada di kapal dikontrol. Jadi sekarang saya mau ketemu sama
Kepala Kapal KIP 23 ada Pak Mardhoni. Halo Pak, selamat siang. Halo, selamat siang, selamat datang. Kegiatannya apa aja nih Pak kalau di sini? Karena banyak sekali kayaknya yang terjadi. Ini semua dilengkapi alat navigasi kita, ada GPS, ada sonder ya untuk mengecek kedalaman, kemudian ada sistem informasi operasi penggalian, itu ada SIOP di depan, dan dilengkapi banyak CCTV untuk mengontrol semua aktivitas kita yang di bawah dan yang di atas. Ini kalau aku boleh tahu ya Pak, prosesnya tuh seperti apa sih di pertambangan offshore ini? Setelah dicari kan ketemu di dalam navigasi, kemudian next-nya apa yang dilakukan? Oke, pertama-tama ya kita ada panduan, di sini ada peta bor kita Bu ya. Nah di sini titik-titik bornya, itu panduan awal kita masuk ke lokasi, kita plot di GPS, nanti kapal kita arahkan ke situ. Nah, kemudian kita turunkan yang namanya ladder ya untuk mencapai titik tanah. Nah, itu pada saat kita sudah mencapai tanah timah, cutter itu akan memotong tanah di bawah. Kemudian alatnya namanya cutter ya, Pak? Oke. Kemudian akan disedot oleh pompa tanah. Pompa tanah itu akan mengirim tanahnya ke sini Bu, ke saring putar. Ini ada kiri kanan, ada dua ya. Itu akan memisahkan butiran yang kasar, yang besar-besar, dan butiran yang kecil-kecil. Kemudian di pencucian kita ada 2 unit jig primer, kemudian ada 2 unit jig sekunder. Kenapa dibagi jadi 2? Jadi yang primer ini lebih banyak, lebih besar kapasitasnya ya, untuk menangkap butiran-butiran mineral biji timah dan mineral ikutan lainnya. Kemudian akan diproses lebih bersih di jig sekundernya. Oke, berarti dua-duanya harus melalui proses yang sama ya, dari primer habis itu langsung ke sekunder. Nanti setelah dari jig sekunder kita akan proses manual, kita akan pisahkan untuk naikkan kadar biji timahnya biar jadi lebih tinggi. Wah, ternyata tidak begitu jauh ya proses penambangannya dengan yang di darat. Dari proses pengambilan, pencucian di jig dan sakan, hingga pada akhirnya menjadi pasir timah seperti ini. PT Timah Tbk melakukan pengecekan air dari radius 100 hingga 500 meter dari kapal operasi yang dilakukan 3 bulan sekali dengan Sukovindo sebagai mitra pengecekan dan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup tingkat kabupaten sampai ke Kementerian Lingkungan Hidup. Setelah kita memahami seluruh proses penambangan, ayo ikuti saya untuk mempelajari bagaimana timah-timah ini diolah. Sekarang saya sudah berada di pabriknya, di unit metalurgi. Disinilah hasil timah tambang dari onshore maupun offshore itu dikumpulkan, akan dicek kadarnya dan akan ditingkatkan juga kualitas kadar dari timahnya di sini. Kita lihat prosesnya yuk. Proses yang pertama adalah penerimaan pasir timah. Semua timah yang sudah ditambang, baik di darat maupun di laut, diterima di bidang pengolahan timah untuk diproses. Khusus untuk pasir timah dari laut, harus dikeringkan terlebih dahulu di mesin pengering agar dapat diproses. Selanjutnya, pasir-pasir ini masih tercampur dengan mineral lain, sehingga kandungan timah di dalamnya masih sekitar 30%. Sedangkan, pasir timah yang dapat diproses harus memiliki kandungan timah sebesar 70% lebih. Oleh karena itu, dilakukan proses pemisahan mineral sehingga terdapat kumpulan pasir dengan kandungan timah 70% lebih untuk dapat diproses ke tahap selanjutnya. Proses pemisahan ini akan dilakukan terus-menerus hingga target 70% kandungan SN atau timah ini tercapai. Jika sudah mencapai target, pasir timah ini siap untuk masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses peleburan. Pasir-pasir timah yang sudah siap untuk diproses akan dimasukkan ke dalam tanur-tanur peleburan timah. Di dalam tanur inilah kita akan melihat bagaimana pasir timah ini dilebur. Pasir timah ini dilebur dengan suhu sekitar 1350 hingga 1450 derajat Celcius. Dalam proses peleburan, pasir timah ini akan dimasukkan dan diaduk atau dapat juga disebut dengan proses rabeling. Proses ini diperlukan agar timah yang dilebur dapat bereaksi dengan baik sehingga mendapat leburan timah yang maksimal. Selanjutnya, timah akan didinginkan lalu masuk ke proses pemurnian atau casting atau pencetakan. Pemurnian juga dapat dilakukan secara kimia melalui proses electronic refining. Proses ini dilakukan dengan cara merendam timah ke dalam campuran kimia untuk memisahkan kandungan lain yang masih menempel pada timah tersebut. Jika semua sudah selesai,
timah ini akan dicetak menjadi balok-balok timah dan siap untuk didistribusikan. Inilah dia proses yang sudah jadi. Aku seneng banget loh, padahal aku nggak kerja di PT Timah. Tapi ngelihat prosesnya mulai ngambil dari laut, terus tadi banyak banget tahapan yang harus dilakukan, dan akhirnya bisa sekarang menjadi bentuk balok-balok seperti ini ya. Itu prosesnya panjang, dan kalau sudah seperti ini siap buat didistribusikan, Pak. Iya, jadi ini adalah logam ingot timah yang sudah ready untuk kita ekspor. Ini tadi tuh aku lihat ada tulisan-tulisannya di sini. Ini menandakan apa ya? Ini satu bandel kita ini 1 ton kurang lebih. Untuk bikin 1 ton ini ya, itu dibutuhkan biji timah yang tadi kan berbentuknya seperti pasir ya. Kira-kira berapa banyak, Pak? Dalam 1 ton timah mengandung sekitar 600 kilo sampai 700 kilo SN. Semoga setelah melihat prosesnya ya, jadi lebih menghargai barang-barang sehari-hari yang kita tuh gunakan, ada timah juga di dalamnya. Dengan memahami proses ini, saya menjadi lebih yakin bahwa timah memiliki peran yang penting sekali dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika berbicara mengenai peran, setelah semua proses penambangan ini selesai, saya mau lanjut berkelana untuk memahami peran PT Timah Tbk dalam kontribusi mereka ke masyarakat sekitar. Salah satu kontribusi sosial yang dilakukan PT Timah Tbk adalah memberdayakan masyarakat adat Mapur yang berada di Dusun Air Abik dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam dari Pangkal Pinang. Masyarakat Mapur ini dapat disebut juga dengan orang Lum dan menjadi salah satu masyarakat tertua di Bangka Belitung. Di sini, saya harus mengikuti tradisi dan memahami budaya serta keseharian orang Lum. Men berarti Ika lah datang ke kampung kami, baru nang pakainya ao, pakainya. Sebagai tanda selamat datang ya, Pak? Ao. Rumah adat ini disebut dengan memarong. Memarong ini merupakan rumah adat yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan. Permisi. Halo Abo, selamat siang, Wak. Pada saat saya datang, saya disambut dengan alunan musik khas orang Lum. Selain itu, saya juga diperkenalkan dengan kerajinan tangan yang dibuat langsung oleh uwa-uwa di sini. Itu rapi sekali, berapa lama buatnya, Wak, sampai jadi? Kira-kira 3 hari. 3 hari? Lama juga. Lalu saya juga dihidangkan makanan seperti mengalo atau singkong rebus, kemili yang seperti kentang, dan juga bumira atau beras merah. Ini kan memarong yang ini satu saja. Tadi kan aku datang baru lihat satu. Oh. Tapi sebenarnya kan ini harus dilestarikan juga ya, Amang, karena bagus sekali di dalamnya. Sekarang nen kami sedang bangun. Ao, tengah muen. Oh, boleh kah lihat? Ao di yuk kita HP kita. Saya diajak oleh Mang Bukim dan Abo untuk melihat langsung proses pembuatan memarong. Memarong-memarong ini nantinya akan memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Nah, semua pelestarian ini itu tidak akan terjadi secepat ini ya, Amang ya. Kalau tidak dibantu dengan teman-teman dari PT Timah Tbk. Ada Pak Subandi di sini. Selamat siang, Pak. Ini kalau PT Timah Tbk akhirnya mau deh melestarikan budaya orang-orang Lum. Nah, tujuannya apa nih, Pak? Jadi rangkaian ini sebenarnya menjadi bagian utuh untuk implementasi program TJSL PT Timah Tbk itu di wilayah Lingkar Tambang. Akhirnya memang dari diskusi, komunikasi untuk implementasi dan menjaga kearifan lokal, masyarakat adat, nah kita bentuk PT Timah mengambil peran di pembangunan memarong. Oke, tapi nanti ada 7 memarong yang dibangun. Fungsinya sama semua kah, Pak, atau berbeda-beda? Kita fokuskan untuk kemandirian masyarakat adat. Mereka punya kerajinan, kemudian mereka punya seni dan budaya
yang awalnya memang bagi mereka tuh biasa saja. Tapi setelah kita lihat ini luar biasa dan harus kita lestarikan gitu. Jadi siap-siap ya nanti kalau sudah jadi kita bisa melihat cerita flashback ya yang biasanya dianggap sama Amang Abo ini biasa saja, tapi tadi aku saja pas masuk Mamarong banyak sekali yang luar biasa yang belum pernah aku lihat. Jadi kalau sudah jadi pasti akan lebih bagus lagi, bakal lebih banyak lagi yang kesini ya Pak. Orang Lum ternyata juga memiliki keunikan tradisi yang sudah dilakukan turun-temurun, yaitu adalah bagaimana mereka memakamkan orang-orang terkasih mereka di pemakaman ini. Saya diizinkan untuk berziarah ke pemakaman mereka. Nah ini kalau yang saya lihat berbeda dibanding makam-makam yang lainnya adalah ada barang-barang yang berbeda yang diletakkan di setiap atas makamnya ya Mang. Ini artinya apa, filosofinya apa? Oh, kok nen. Artinya selamanya hidup, kincing, pan, harusnya nyelamatin debu ya. Debu. Perobotan misal dari rumah tangga, dari rumah lah, kincing, kuali, panci itu dibawa digubur. Jadi termasuk ke alat-alat kesenangan keseharian. Oh, keseharian, kesayangannya itu dibawa untuk menemani juga di sini. Menarik sekali tradisi dan keunikan yang saya ikuti dari orang-orang Lum ini. Semoga kontribusi yang dilakukan oleh PT Timah Tbk dapat terus bermanfaat bagi perkembangan desa dan sumber daya. Sekarang saya sedang berada di Kampung Reklamasi Air Jangkang. Ini merupakan good mining practice dari PT Timah Tbk sebagai salah satu bagian dari Mine ID. Di lahan seluas 37 hektar ini banyak sekali pelestarian ini dilakukan. Salah satunya yang ada di belakang saya nih. Ini merupakan rumah adat asli bentuknya dari orang Melayu. Yuk! Di sini saya bertemu dengan Christine sebagai Kepala Bidang Reklamasi dan Pasca Tambang. Christine menjelaskan bahwa bekas lahan tambang ini dapat dimanfaatkan dengan baik, seperti lubang void yang dapat dijadikan kolam ikan, penanaman sayur hidroponik, tanaman buah, dan penangkaran satwa liar. Pada taman hidroponik ini, air yang digunakan merupakan air langsung dari kolam void yang tadi. Melalui proses dan treatment, air void tadi dialirkan untuk penumbuhan bayam Brazil, sawi, seledri, dan juga selada. Selain hidroponik, Christine juga mengenalkan saya dengan sistem bioflok untuk penangkaran ikan. Dalam satu kali serok. Satu hal yang menarik adalah di sini juga terdapat perkebunan kelapa pandan wangi yang buahnya belum pernah saya coba. Gimana Ran? Enak banget, seger banget, benar-benar seger. Manisnya dapat, aromanya dapat ya. Tapi ada rasa pandannya juga, jadi nggak cuma wanginya aja, rasa pandannya juga ada. Selanjutnya masih di area air jangkang. Juga terdapat pusat penyelamatan satwa. Di sini saya bertemu dengan Andy Yusuf sebagai manajer yang mengelola pusat penyelamatan satwa ini. Beliau mengatakan bahwa pusat penyelamatan satwa ini bertujuan untuk merehab satwa liar yang dilindungi undang-undang dan titipan dari BKSDA Sumatera Selatan. Satwa di sini ada siamang, oa, ada beruang madu, elang bondol, dan juga buaya. Konservasi satwa ini sangat menjaga naluri hewan liar, sehingga kedepannya dapat dilepas liarkan kembali. Semoga usaha konservasi satwa liar dan pengelolaan lahan pasca tambang ini menjadi tempat yang memiliki potensi wisata yang baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Sekarang saya sedang berada di Teens Gallery. Kalau main ke sini, kita akan melihat banyak sekali produk-produk UMKM binaan dari PT Timah Tbk. Jadi ini merupakan salah satu dukungan dan juga support untuk UMKM binaan PT Timah Tbk. Jadi kalau teman-teman ke sini, itu boleh banget lihat-lihat produk-produknya karena banyak sekali yang berkualitas dan UMKM ini berasal dari Kepulauan Bangka Belitung.
kata, saya Patricia Rani. Usai sudah perjalanan kita untuk memahami proses pertambangan timah di Pulau Bangka Belitung. Jika ingin menyaksikan cerita kami selanjutnya, saksikan terus Kelana Indonesia. Dan akhir kata, selamat ulang tahun yang ke-46 untuk PT Timah Tbk.